Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Kali ini aku mau merekomendasiin 7 film yang bertemakan balas dendam. So, buat kalian yang penasaran sama film apa aja yang akan aku rekomendasiin, langsung saja kita masuk ke daftarnya. Confession. Film ini dirilis di Jepang pada tahun 2010. Film ini secara garis besar menjelaskan tentang seorang guru yang mempunyai anak bernama Manami. Suatu ketika, Manami ini ditemukan terbunuh di kolam renang sekolah. Dan di sini sang guru ini menjelaskan kepada semua siswa yang ada di hadapannya bahwa dia sudah mengetahui pelaku pembunuhan anaknya itu adalah salah satu dari dalam kelas tersebut. Dan di sini sang guru menjelaskan kepada semua murid yang ada di hadapannya bahwa dia akan kembali membalaskan dendamnya atas kematian anaknya. Dan setelah hal tersebut, guru ini pun resmi keluar. Dan setelah resmi keluar, disinilah mulai terjadi pembalasan dendam secara perlahan oleh sang guru, di mana pelaku pembunuhan anaknya ini dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Selain itu juga, banyak banget penderitaan yang diberikan terhadap pembunuh anaknya sang guru ini. Dan di sini juga kita diperlihatkan tentang bagaimana guncangan psikologis dari pembunuh anaknya sang guru ini. John Wick. Film ini dirilis pada tahun 2014. Siapa sih yang gak tahu film John Wick? Film ini film yang sangat terkenal. Film ini sudah memiliki 3 seri yang dirilis pada tahun 2014 untuk seri yang pertama, dan untuk seri-seri selanjutnya aku tidak akan bahas di sini. Untuk seri yang pertama menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang akan tobat. Nah, tapi ketika John Wick ini akan tobat, ada aja nih yang mengungkit-ungkit kembali rasa kebrutalan dari John Wick itu sendiri, di mana tanpa sengaja ada seorang anak gangster Rusia yang datang menghampiri John Wick. Dan di sana anak Rusia tersebut mengambil anjing milik John Wick dan juga mencuri mobil milik John Wick. Disinilah sisi kebrutalan John Wick ini mulai kembali, dan akhirnya John Wick pun memutuskan untuk membalaskan dendam kepada anak Rusia tersebut. Film ini sangat seru, dan film ini pasti kalian gak asing dengernya, karena film ini benar-benar film terkenal. So, buat kalian yang belum tahu, aku saranin banget buat kalian nonton film ini, karena seriusan kalian gak bakalan nyesal. I Saw the Devil. Nah, film ini dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Kim Jae-won. Nah, film ini menceritakan tentang aktor utama yang bernama Kim So Hyun yang mempunyai seorang tunangan. Nah, tunangannya ini sedang hamil. Dan ketika tunangannya ini sedang berada dalam sebuah taksi, ternyata supir taksi tersebut adalah pembunuh berantai. Nah, mengetahui tunangannya ini dibunuh dengan cara yang sadis, aktor utama kita yang bernama Kim So Hyun pun akhirnya membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat sadis. Di film ini kita diperlihatkan benar-benar tentang bagaimana sadisnya seorang psikopat. Dan di sini juga kita diperlihatkan bagaimana cara menyiksa seorang manusia agar tidak mati begitu saja. Dan di sini kita dibuat puas terlebih dahulu dengan melihat korbannya atau si pembunuh berantainya ini merasa kesakitan terlebih dahulu. Film ini cocok banget buat kalian tonton karena bener-bener seru dan juga bener-bener beradrenalin. The Equalizer. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini secara garis besar menjelaskan tokoh utama yang bernama Robert. Di sini Robert adalah seorang mantan agen rahasia pemerintah. Dan di sini Robert ini sudah pensiun, dan dia itu setelah pensiun dan meninggalkan dunia hitam, dia itu bekerja di sebuah toko serba. Di sini Robert ini menjalankan hidupnya dengan damai dan tanpa kekerasan. Suatu ketika Robert ini memiliki seorang teman wanita yang bernama Terry. Dan di sini Terry ini bercerita kepada Robert bahwa dia itu memiliki seorang bos, yaitu mafia Rusia. Di sini juga Terry menjelaskan bahwa dia itu diperlakukan seperti binatang oleh mafia tersebut. Nah, suatu ketika, keesokan harinya Robert ini tidak menemukan Terry lagi di tempat biasanya. Nah, setelah itulah timbul kecurigaan Robert ini kepada mafia Rusia yang menjadi bosnya Terry.
Dari situlah Robert ini memberanikan diri untuk menemui mafia Rusia tersebut walaupun seorang diri. Dan dengan keahliannya yang sudah tidak diragukan lagi, Robert pun bisa berhasil mengalahkan bos mafia beserta dengan anak buahnya sampai tidak bersisa. Nah, buat kalian yang mau nonton film ini, aku saranin banget karena seru. Di sini juga kita bakal dibikin kagum dengan kemampuan Robert yang di atas manusia biasa lah. Jadi Robert ini benar-benar hebat. Avengement. Film ini dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang tokoh utama bernama Ken Burgess. Dia adalah seorang ahli bela diri. Dia ini memiliki sifat yang temperamen atau pemarah. Ken ini walaupun pemarah tapi dia adalah orang yang jujur. Namun ketika suatu hal terjadi, dia ini terlibat suatu penipuan dan alhasil menyebabkan Ken ini harus masuk penjara. Nah, di dalam penjara, Ken ini mendapatkan perilaku yang tidak adil. Nah, disinilah kesabaran Ken ini habis dan dia pun akhirnya membalaskan dendam kepada setiap orang yang ada di penjara tersebut. Dan pada saat mendapat cuti kebebasan sementara, Ken ini memanfaatkan waktu tersebut untuk membalaskan dendam terhadap orang-orang yang berkontribusi dalam mengubah dirinya menjadi seorang pembunuh atau psikopat. Film ini memang memuaskan sekali karena kita di sini melihat bagaimana tentang brutalnya seorang Ken dan puasnya kita gitu ngelihat Ken yang awalnya ditindas hingga akhirnya Ken ini bisa membalaskan hal tersebut kepada orang yang menindasnya. The Twist. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini secara garis besar menjelaskan tentang seorang dokter yang bernama Paul. Suatu ketika, rumah Paul ini dihampiri sekelompok maling. Nah, kebetulan sekali maling ini tanpa sengaja membunuh istri Paul dan melukai anaknya juga. Mengetahui istrinya ini dibunuh, Paul ini melapor kepada polisi dan berharap polisi ini bisa menemukan pelaku pembunuh istrinya. Tetapi bukannya mengetahui siapa pelaku pembunuh istrinya, Paul ini justru harus menelan kekecewaan karena kepolisian tidak kunjung menemukan pelaku pembunuh istrinya. Nah, dari kekecewaan itulah Paul ini bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada setiap kriminal yang ditemuinya. Dengan keahlian bedahnya, Paul ini bisa menyiksa orang secara perlahan, sehingga film ini menyajikan adegan-adegan yang cukup sadis. Film ini cocok banget buat kalian tonton karena film ini seru. Di samping itu juga kita bisa melihat bagaimana seorang dokter yang memanfaatkan kemampuannya dengan cara yang salah. Tapi ya gak salah-salah amat juga sih. Karena di sini Paul ini gak terima kalau istrinya ini dibunuh begitu saja. Faster. Film ini dirilis pada tahun 2010. Film ini secara garis besar menceritakan tentang seorang pria bernama James. Suatu ketika James ini beserta kelompoknya akan mencuri sebuah bank. Nah, ketika sudah selesai mencuri, ternyata mereka ini dikhianati oleh salah satu dari kelompok mereka. Alhasil, James pun harus dipenjara. Hanya itu, James juga harus kehilangan adik satu-satunya karena dibunuh. Nah, setelah 10 tahun mendekam di penjara, akhirnya James ini bebas. Nah, ketika bebas, akhirnya James ini langsung membalaskan dendamnya kepada setiap orang yang mengkhianatinya, termasuk juga membalaskan dendam sang adik kepada pembunuhnya. Film ini lumayan sederhana dalam alur ceritanya, tetapi kalau dalam penampilan filmnya itu sangat seru. Ditambah lagi ada beberapa plot twist yang aku gak ceritain di sini. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja nonton. Oke? Nah, itu dia teman-teman, 7 film yang bertemakan balas dendam yang paling seru. Nah, buat kalian yang suka film yang bertemakan balas dendam, aku saranin banget kalian buat nonton salah satu atau semua dari rekomendasi yang aku berikan kepada kalian. Semoga kalian terhibur dan semoga ini juga menambah pengetahuan kita tentang dunia perfilman. Dan segitu dulu dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.